Kenapa sih Indonesia tuh kayaknya susah banget buat maju? Padahal kalau misalnya kalian lihat, negara kita bisa dibilang punya semua hal buat jadi negara yang besar banget. Bayangin aja, penduduk kita banyak, sumber daya alam kita banyak, wilayah luas, bahkan bisa dibilang kita satu-satunya negara yang wilayahnya termasuk lautan. Terus, tapi kenapa kayaknya susah-susah banget maju gitu ya? Nah, gue berpikir sih, banyak orang suka bilang, oh ini pasti gara-gara ada korupsi lah dan lain sebagainya. Nah, tapi ada satu hal lagi nih yang kadang nggak disadari orang, yaitu adalah di Indonesia biasanya banyak inovasi atau banyak hasil karya yang harusnya brilian, tapi di kita itu selalu ditolak. Bayangin, contohnya gimana? Kalian sadar nggak? Banyak banget orang-orang pintar dari Indonesia yang justru milih bukan kerja di Indonesia, tapi malah milih buat kerja di luar. Kenapa? Ya gajinya Indonesia lebih kecil sih. Kedua, selain itu juga banyak dan kayak inovasi-inovasi karya anak bangsa yang harusnya bisa bagus, tapi ya di kita mungkin kayak nggak dilihat dan akhirnya ya mereka balik lagi dong dari di luar lagi gitu kan. Bahkan yang dari luar aja, kalau kayak kasus yang paling ramai kemarin itu TikTok Shop. TikTok Shop itu bisa dibilang salah satu revolusi di bidang industri digital. Malah ini bisa jadi kayak satu pemain baru yang bisa hampir menguasai pasar digital gitu. Tapi TikTok Shop di Indonesia itu langsung ditutup. Sedangkan kalau di negara lain kayaknya masih buka-buka aja deh. Memang TikToknya ada yang di-ban, tapi kalau di-ban, kalau kalian lihat ceritanya lebih detail kayak di Amerika dan lain sebagainya, itu di kalangan pemerintahan, bukan di kalangan warganya. Beda sama kita, di kalangan warganya gitu ya. Nah, bahkan nggak cuman TikTok Shop, sekelas Google aja ternyata dulu juga pernah dituduh monopoli search engine. Dan kenapa sih ini kejadian gitu ya? Apakah ini di Indonesia doang? Ataukah sebenarnya di seluruh dunia? Atau kayak gimana? Nah, kalau kita teliti-teliti, sebenarnya nggak cuma di Indonesia doang. Di negara lain juga banyak banget hal-hal kayak gini. Selalu ada alasan kayak yang namanya inovasi, itu selalu dicoba untuk disandung. Dicoba untuk dijatuhkan. Segala sesuatu yang baru ya, memang pasti coba nggak boleh deh gitu. Kenapa ini kejadian? Apakah manusia nggak boleh inovasi? Atau ceritanya memang manusia kita tuh dilindungin sama pihak-pihak berwenang gitu kan, biar kita nggak dicelakai sama perkembangan teknologi. Dan ketika gue coba riset, ternyata alasannya simpel banget. Kalau kalian perhatiin, di berbagai negara, nggak cuma di Indonesia doang ya, saat ini kan pemerintahan yang ada itu dari kalangan yang usianya sekitar 40, 50, bahkan 60 tahunan. Artinya, pemangku kekuasaan itu adalah generasi baby boomer dan Gen X paling mudanya. Sedangkan inovasi-inovasi itu justru datang dari Gen Y, Gen Z. Gen X juga ada sih. Tapi itu kan artinya dari sini kita udah lihat nih, ada dua perbedaan. Gen yang lebih senior dengan pola yang lama itu nggak siap mungkin dengan perubahan cepat, sedangkan dari generasi muda yang pengennya segala sesuatu serba cepat, segala sesuatu serba instan. Dan banyak inovasi itu sebenarnya itu kan bikin yang namanya disrupsi. Disrupsi itu kan satu perubahan cepat yang bikin satu bisnis yang tadinya udah settle jadinya hancur. Contoh yang paling simpel adalah kalau misalnya kita lihat di dunia, itu contoh bisnis transportasi atau kayak taksi. Dulu taksi merajalela, sekarang dengan adanya Uber, dengan adanya Grab, taksi digantiin dan taksi jadinya nggak relevan lagi. Dan ini nggak cuma situ doang kan, banyak bidang kejadian seperti itu. Makanya wajar banget kalau ternyata para pemegang kepentingan itu kayak seolah-olah takut dengan yang namanya inovasi, gitu kan. Dan di mana kenapa? Ada tiga nih kalau gue lihat nih alasannya paling utama. Satu, banyak orang takut sama perubahan. Wajar nggak sih? Ya wajar banget dong. Apalagi kalau misalnya kita lihat di posisi-posisi yang lebih luas ya, di mana mungkin mereka udah banyak kerjasama dengan bisnis-bisnis yang tadinya sudah besar, tapi dengan satu inovasi simpel, itu bisa jadi bisnis itu sepi. Contoh yang kelihatan juga itu adalah gini, kalau zaman dulu orang semua mau bikin pusat perdagangan itu bikin gedung-gedung gede banget, bener nggak? Dimana gedung-gedung gede banget itu nilainya mahal, terus bangunannya mahal, keekonominya besar, dari ngebangunnya aja udah ngeluarin banyak duit kan, bener nggak? Belum lagi pajaknya, dan dari gedung-gedung yang ramai itu bisa mendadak sepi. Cuman gara-gara ada platform online shop, dimana itu nggak ada gedungnya. Itu semuanya murni di IT aja, yang secara pajak yang mungkin dari berbagai negara juga nggak dapat sebesar itu, bener nggak? Tapi itu bisa menggulingkan gedung-gedung yang besar. Gitu. Makanya wajar banget kalau banyak orang takut sama perubahan. Nah, ketika takut sama perubahan, ini juga bakal bikin hal yang kedua kejadian, yaitu kehilangan kontrol. Jadi kayak dari sisi para pemangku kekuasaan, ya bisa jadi ya takut kan, nggak bisa kontrol lagi. Karena kalau misalnya offline zaman dulu, itu kalau di perdagangan ya, itu kan gampang banget ya. Kita lihat, oh gedung ini nih, ya udah bikin pajak atau bikin apa, tutup, ya udah nggak bisa gimana-gimana. Tapi kalau online, lebih nggak kelihatan, barangnya nggak ada. Dan itu yang bikin lebih susah dikontrol. Dan yang ketiga adalah masalahnya ke finansial.
Karena tahu sendiri dengan misalnya nih gedung-gedung yang ada yang lama atau misalnya dengan bisnis taksi zaman dulu yang mobilnya banyak banget digantiin sama Gojek, Grab, Uber yang mereka nggak punya mobil. Benar nggak? Mobilnya tuh punya para drivernya, motornya tuh punya para drivernya gitu. Tapi ya ternyata itu bisa menggantikan gitu loh. Itu bisa melayani orang yang jauh lebih banyak, lebih efektif dan lebih efisien. Tentu saja ini kan ngaruh dong ke pasar-pasar ekonomi yang ke perusahaan-perusahaan yang lebih besar. Dimana mungkin perusahaan-perusahaan tersebut ya hubungannya dekat dengan pemerintahan, ya bisa jadi ya pajaknya juga jauh lebih gede. Nah mungkin ini adalah beberapa hal yang bikin seolah-olah inovasi itu kayaknya selalu dimatiin. Dan pertanyaannya, gue pengen tahu apakah kalian termasuk orang yang pro dengan berbagai inovasi. Jadi kalau ada yang bisa lebih cepat, lebih baik ya kenapa enggak, benar nggak sih? Atau kalian termasuk dengan orang yang, oh ya udahlah, kayak dulu aja lah, toh kayak dulu juga fine-fine aja toh, bener nggak?